Hai hai hai, selamat datang di channel aku, Via Raya Author. Terima kasih buat yang udah gabung dan subscribe. Buat yang baru gabung dan belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 83, Hanya Mencintai Satu Wanita, karya Via Raya. Sayang, bangun. Ayo kita pindah ke kamar. Iko Sagon merengek sambil mengecupi telinga istrinya. Berkali-kali ia berusaha membangunkan, tetapi sang istri tak kunjung bangun dan justru terlihat sangat pulas. Sayang, rengek Iko Sagon lagi. Sambil menguap dan merentangkan kedua tangannya, perlahan Teona membuka mata. Alpa sudah tidur? Tanyanya pada sang suami. Sudah, ayo kita ke kamar. Balas Iko Sagon bersemangat. Alpa bagaimana? Tanya Teona tidak tega meninggalkan putranya sendirian. Nanti kalau sudah selesai kita balik lagi ke sini. Sahut Iko Sagon bersemangat. Teona mengangguk berencana untuk bangun dan turun. Akan tetapi Iko Sagon tidak membiarkannya begitu saja. Pria itu langsung bergerak cepat dengan mengangkat tubuh istrinya ala pengantin. Kemudian ia lekas membawa Teona keluar dan menuju kamarnya. Apa kau sudah benar sembuh? Tanya Teona khawatir. Pasalnya ia merasakan suhu tubuh suaminya yang masih lumayan panas. Iya, aku hanya butuh waktu berdua denganmu agar cepat sembuh. Iko Sagon meletakkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Kemudian ia ikut berbaring dan menjadikan lengannya sebagai bantal. Memangnya kau pikir aku ini obat? Sanggah Teona menjepikan bibirnya malas. Kau memang obat, Theo. Kau tahu, kau itu obat dari segala obat. Hanya dengan adanya kau di sisiku, dijamin aku tidak akan pernah jatuh sakit lagi. Ujar Iko Sagon serius. Pria itu tidak asal bicara. Selama ini ia sakit-sakitan dan menyiksa dirinya sendiri karena merasa kehilangan. Jika ada Teona di sisinya, mana mungkin ia berani menyakiti dirinya sendiri dengan alasan ingin melupakan wanita itu untuk sejenak. Kau ini. Teona membalikkan tubuhnya memunggungi suaminya. Ia berusaha menyembunyikan semburat merah di wajahnya. Aku serius, Theo. Iko Sagon memeluk Teona dari belakang. Kau tidak tahu saja bagaimana kehidupanku selama 6 tahun ini. Imbuhnya sendu. Aku tahu. Balas Teona dengan suara yang sedikit bergetar. Tahu apa? Bagaimana bisa kau tahu sedangkan yang muncul di hadapanku hanya bayanganmu saja? Tanya Iko Sagon tidak percaya. Bagaimana bisa Teona tahu sedangkan Iko Sagon tidak memberitahunya? Tidak mungkin bukan kalau Teona yang muncul di dalam halusinasinya yang memberitahu wanita itu? Pokoknya aku tahu. Teona kembali membalikkan tubuhnya. Ia menangkup wajah suaminya dan melanjutkan kata-katanya. Lain kali jangan pernah minum-minum lagi. Kau bisa kehilangan nyawamu dan tidak bisa melihatku lagi juga Alpa. Imbuhnya mengingatkan. Kau, bagaimana bisa kau tahu?
Tanya Iko Sagon terbelalak. Ia benar-benar terkejut melihat Teona berkata seperti itu. Aku tahu dari Mami. Tadi pagi aku pergi ke rumah dan bertanya bagaimana kehidupanmu setelah aku pergi. Aku pikir di antara kita berdua hanya aku satu-satunya orang yang menderita. Tapi ternyata kau juga. Aku menyesal karena tidak mau mendengar penjelasan dari Mami dan Papi 5 tahun yang lalu. Jelas Teona dengan air mata yang sudah menganak sungai. Melihat istrinya menangis menyesali keputusannya dulu, membuat Iko Sagon bergerak cepat memeluknya. Ia mengusap punggung dan mengecup puncak kepala Teona berusaha menenangkan. Jika Teona menyesali keputusannya, Iko Sagon pun sama. Pria itu menyesali sikap dan setiap ucapan yang ia lontarkan. Namun, ia paling menyesal di mana ia tidak pernah mempercayai ucapan Teona di masa lalu dan terlambatnya mengetahui fakta bahwa Teona adalah wanita yang ia nodai di hotel kala itu. Tidak apa-apa, mungkin semua ini memang sudah menjadi jalan hidup kita. Apa yang terjadi pada kita selama ini mungkin jalan yang memang sudah sepantasnya kita tempuh. Yang penting sekarang kau dan Alpa ada di sini bersamaku. Selain kalian, sungguh aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Iko Sagon berkata seperti itu tidak sekedar untuk menenangkan. Jadi, jangan pernah berpikir untuk pergi meninggalkan aku lagi. Karena tanpa kalian, hidupku tidak akan ada artinya. Imbu pria itu menggebu. Tidak akan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi asalkan kau tidak berbuat macam-macam. Sangga Teona. Berbuat macam-macam apa? Aku tipe pria setia yang hanya mencintai satu wanita. Tanya Iko Sagon sambil menundukkan kepalanya menatap wajah cantik istrinya. Aku pikir kau akan berubah mencintai wanita lain seperti yang kau katakan dulu. Balas Teona memutar bola matanya malas. Astaga Theo, bukankah aku sudah bilang kalau wanita itu kau? Ujar Iko Sagon frustasi. Aku tahu dan aku hanya bercanda. Balas Teona tersenyum nakal. Beraninya kau. Iko Sagon menggelitiki perut Teona hingga sang empu merasa kegelian. Bagaimana bisa wanita itu mengerjainya di saat sedang membicarakan hal serius? Jadi terimalah akibatnya dengan gerakan tangan Iko Sagon yang terus bergerak lincah. Hentikan Osa, cukup, teriak Teona sambil tertawa cekikikan. Tidak mau, berani-beraninya kau menggangguku. Tolak Iko Sagon dengan tangan yang terus menggelitiki tubuh Teona. Oke, aku minta maaf, tapi tolong hentikan. Sumpah ini sangat geli dan aku tidak bisa menahannya lagi. Ujar Teona dengan sudut mata yang berair. Bahkan perutnya ikut terasa sakit karena terlalu banyak tertawa. Posisi Iko Sagon sudah mengungkung tubuh Teona. Tangannya terulur merapikan rambut istrinya yang berantakan. Sementara Teona, dengan nafas yang terengah-engah, ia menatap manik mata suaminya yang kian berkabut. Bolehkah aku melakukannya? Izin Iko Sagon. Padahal sejak pertama kali memboyong Teona ke rumah, ia sudah tidak bisa menahannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like,
komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.